Kandidat pelatih pengganti Sintayong di Timnas Indonesia. Lini depan Timnas Indonesia tumpul, PSSI langsung panggil pemain keturunan. 9 pemain andalan utama Timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024. Pelatih top Eropa Jurgen Klopp akui wonderkid Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand memiliki bakat luar biasa. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Kandidat pelatih pengganti Sintayong di Timnas Indonesia, Akira Nishino. Ya, Akira Nishino merupakan ex-pelatih Timnas Jepang di Piala Dunia 2018. Beberapa waktu lalu namanya sempat menjadi perbincangan hangat karena disebut bakal menjadi direktur teknik PSSI. Tak hanya itu, sebagian orang juga menyebut sosok Akira ini bisa dimasukkan sebagai salah satu kandidat pengganti Sintayong apabila hengkang dari Timnas Indonesia. Pada riwayatnya, pelatih kelahiran Saitama, Jepang ini memiliki rekam jejak yang cukup mentereng. Pada Piala Dunia 2018, Akira dipercaya menahkodai Timnas Jepang. Hasilnya kiprah tim Samurai Biru di ajang tersebut tidak terlalu buruk sebagai perwakilan Asia. Akira Nishino sukses membawa Jepang lolos ke babak 16 besar. Namun perjalanan mereka harus kandas di tangan Belgia dan gagal menembus babak perempat final. Selain Timnas Jepang, Akira Nishino juga sempat melatih Timnas Thailand pada 2021. Sementara di level klub dia pernah menukangi sejumlah tim kenamaan seperti Vissel Kobe, Gamba Osaka hingga Kashiwa Reysol. Park Hang-seo. Ya, penggemar sepak bola Indonesia tentu sudah tidak asing lagi dengan sosok Park Hang-seo. Juru taktik asal Korea Selatan itu secara mengejutkan mengumumkan perpisahannya dengan Timnas Vietnam pada awal tahun 2023 silam. Setelah berpisah dengan The Golden Warriors, julukan Timnas Vietnam, Park Hang-seo sempat dirumorkan dengan beberapa tim lain. Sebagian juga turut mengaitkannya sebagai salah satu kandidat pengganti Sintayong apabila nantinya memilih hengkang dari Timnas Indonesia. Sosok Park Hang-seo tentu bakal terus diingat penggemar sepak bola Timnas Indonesia. Pasalnya dia memang selalu menjadi momok bagi pemain Timnas Indonesia ketika masih membesut Vietnam. Tak hanya itu, reaksinya juga terkadang sangat ekspresif juga bakal terus dikenang sepanjang masa. Bernardo Tavares. Ya, berikutnya ada nama Bernardo Tavares. Dia menjadi salah satu nama yang disebut layak masuk bursa calon pelatih Timnas Indonesia. Saat ini Tavares masih menukangi PSM Makassar. Pelatih asal Portugal ini sukses meraih pencapaian gemilang bersama tim berjuluk Juku Eja di musim ini. Mengakhiri puasa gelar cukup lama, Tavares berhasil membawa PSM Makassar menjadi juara Liga 1 2022-2023. Terlepas dari performanya yang diraih, dia juga diketahui cukup suka memainkan pemain muda dalam skuadnya. Lini depan Timnas Indonesia tumpul, PSSI langsung panggil pemain keturunan. Ya, lini depan Timnas Indonesia terlihat tumpul selama menjalani 2 laga di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tercatat hanya 2 gol yang tercipta ketika menghadapi Irak dan Filipina. Kedua gol Timnas Indonesia dicetak Saini Patinama melawan Irak dan Sadil Ramdhani kontra Filipina. Menariknya, kedua pemain itu bukan berposisi sebagai penyerang. Patinama diketahui merupakan sebagai pemain yang berposisi mengisi bek kiri, sedangkan Sadil bisa mengambil peran sebagai winger. Pada selama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Sintayong membawa 5 penyerang sekaligus. Mereka adalah Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Rafael Struijk, Dendi Sulistiawan, dan Dimas Derajat. Namun kelima penyerang itu gagal memberikan kontribusi selama menghadapi Irak dan Filipina. Akankah di sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan ada perubahan yang dilakukan oleh Sintayong? Perubahan bisa saja dilakukan oleh Sintayong terutama di lini depan. Stefano Lillipali bisa menjadi pilihan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi skuad Garuda. Lillipali dikenal memiliki umpan akurat yang bisa dimaksimalkan pemain lainnya untuk mencetak gol. Terbukti dia berhasil mencetak 2 assist dari 3 penampilannya bersama Timnas Indonesia di ajang FIFA Matchday. Kala itu Lillipali memberikan 1 assist saat Timnas Indonesia menang 3-1 atas Burundi di FIFA Matchday Maret 2023 dan Turkmenistan pada September lalu. Selain itu, Lillipali juga sedang menunjukkan performa apik di Liga 1 Indonesia bersama Borneo FC.
Lily Pali diketahui telah mencetak 9 gol dan 10 assist dari 19 pertandingan. Bahkan dia menjadi jantung permainan Borneo FC. Borneo FC saat ini masih betah sebagai penguasa Liga 1 setelah mengumpulkan 41 poin dari 19 laga yang telah dimainkannya. Klub berjuluk Pesut Etam itu unggul 6 angka dari Persib Bandung di posisi kedua. 9 pemain andalan utama Timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024. Ya, 9 pemain ini rasanya layak jadi andalan utama Timnas Indonesia U23 saat bertempur di Piala Asia U23. 9 nama ini terbilang sudah berpengalaman di level senior bersama tim Garuda. Drawing fase grup Piala Asia U23 2024 yang akan digelar di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei tahun depan sudah diketahui. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama tim-tim kuat semacam Australia, Yordania hingga tuan rumah Qatar. Timnas Indonesia U23 tentu belum merilis skuad akhir untuk Piala Asia U23 ini. Namun 9 pemain ini rasanya hampir bisa dipastikan bakal masuk dalam rencana Sintayong. 9 nama ini juga sudah berpengalaman di timnas senior dengan Sintayong membawa mereka ke dalam skuad untuk 2 laga awal di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ke-9 pemain tersebut adalah kiper Hernando Ari, bek kiri Pratama Arhan, bek sentral Elkan Bagot, dan bek sentral Rizky Ridho. Kemudian ada gelandang Arkan Fikri, winger Witan Sulaiman, penyerang Ramadan Sananta, penyerang sayap Raffes Struijk, serta striker Hoki Caraka. Ke-9 pemain tersebut tentunya sudah mendapat pengalaman saat bergabung dengan Timnas Indonesia Senior. Sementara itu Timnas Indonesia U23 sendiri belum melakukan persiapan apapun untuk Piala Asia U23 2024. Pasukan Sintayong juga akan tampil sebagai debutan di kancah Piala Asia U23. Pelatih top Eropa Jurgen Klopp akui wonderkid Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand memiliki bakat luar biasa. Ya, bakat wonderkid Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand diakui oleh pelatih top dunia Jurgen Klopp. Namun meskipun memiliki kualitas yang bagus, Marcelino Ferdinand masih mendapatkan masukan dari Jurgen Klopp. Masukan yang diberikan oleh Jurgen Klopp kepada Marcelino Ferdinand adalah supaya memperhatikan attitude. Jurgen Klopp membeberkan bahwa Marcelino Ferdinand telah memiliki bakat yang luar biasa, sehingga hal itu bisa membuatnya berkembang di KMSK DNC klub Liga Belgia. Ya, saya tidak yakin dengan attitude-nya, tapi saya harap saya salah. Marcelino bisa berkembang karena bakatnya itu luar biasa, kata Jurgen Klopp. Namun dengan catatan apabila Marcelino Ferdinand ingin menjadi pesepak bola yang hebat, maka harus dibarengi dengan attitude yang baik. Marcelino itu bakatnya luar biasa sekali, semua dia punya, cuma kembali lagi kalau mau sukses attitude-nya harus dirubah, kata Jurgen Klopp menambahkan. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.